Saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, sebab kita akan menerima berkat rohani dari Tuhan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan nyanyian Kidung Pujian 140 bait yang pertama. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta kita. Kini dan selamanya. Kita menyanyikan nyanyian dari Kidung Pujian 11 bait yang pertama, Karunia Indah Penuh Berkat. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik dan penuh kasih. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau selalu mengenali kami rendah hati dan hidup sejahtera. Tetapi seringkali kami bertingkah sombong dan merasa hebat sendiri. Kami sering mengarahkan hati kepada gaya hidup yang konsumtif. Kami sering membenci sesama kami dan memfokuskan diri pada berita yang tidak benar. Kami sering tidak taat akan perintah-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami. Bimbing kami untuk tetap berjalan pada kebenaran-Mu. Tolong kami ya Tuhan, sebab tanpa kasih, kuasa, dan penyertaan-Mu, kami tidak mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Engkau tak pernah sekalipun pergi dan membiarkan kami sendiri.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan menerima anugerah dari Allah sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Pujian 81 bait 1. Ku tahu Tuhan bimbing jalanku. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama ada di rumah-Mu ini bersekutu dan memuji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang selalu hadir berkarya dalam hidup kami. Jemaat-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Pakailah kami untuk menyampaikan firman sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya seturut kehendak-Mu. Berkati hati kami Bapa dalam nama Yesus. Amin. Untuk bacaan pada minggu ini, bacaan pertama terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 7, Mazmur tanggapan dari Mazmur 123. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dan bacaan Injil terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya hari ini akan membacakan dari Injil Yesus Kristus yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan,
5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul khotbah jangka pada minggu ini adalah saling membangun dalam ketaatan. Ketaatan kepada otoritas yang semestinya ditaati akan membawa banyak hal baik di dalam hidup kita. Sebaliknya, ketidaktaatan akan mendatangkan banyak hal buruk di dalam kehidupan kita. Contohnya, di pinggir jalan ada lampu lalu lintas dilarang parkir. Tak berapa lama ada seorang yang kemudian memarkir kendaraannya di situ. Orang ini tahu bahwa ada lampu dilarang parkir. Dia juga memahami arti dan tujuan dari lampu itu. Meski demikian, tetap saja dia parkir di situ. Mungkin saat itu dia berpikir, tak mengapa, toh aku hanya parkir sebentar saja. Terlepas dari apa yang menjadi alasannya, dalam hal ini dia tidak mau taat pada peraturan yang ada. Awalnya hanya dia sendiri yang parkir di tempat itu. Lama-lama semakin banyak orang yang ikut-ikutan parkir di sepanjang jalan itu, hingga akhirnya hampir separuh jalan dipenuhi oleh kendaraan yang diparkir.
Akibatnya lalu lintas jadi terganggu, terjadilah kemacetan. Semua kendaraan terpaksa berhenti, tidak maju maupun mundur. Orang mulai saling membunyikan klakson karena emosi. Suasana menjadi semakin ruwet. Siapa yang rugi? Banyak orang yang dirugikan. Andai peraturan yang ada itu ditaati, maka kemacetan itu tidak perlu terjadi. Ini adalah hanya contoh kecil di dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita betapa pentingnya membangun ketaatan kepada otoritas yang semestinya kita taati. Pertanyaan selanjutnya, apa atau siapa saja otoritas yang semestinya kita taati dalam hidup ini? Yang pertama, otoritas tertinggi yang harus kita taati adalah Tuhan. Terkait dengan hal ini, kehidupan bangsa Israel di masa hakim-hakim bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Hakim-hakim 4 menceritakan saat itu bangsa Israel ditindas oleh Yabin, raja Kanaan. Dan itu semua terjadi karena mereka tidak mau lagi taat pada perintah Tuhan. Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. Untunglah mereka segera menyadari bahwa perintah Tuhan itu baik bagi mereka. Mulai detik itu, mereka mulai kembali memperhatikan perintah Tuhan dengan sungguh. Hal ini terungkap dalam ayat 3, Hakim-hakim 4 ayat 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan pun memperhatikan seru doa mereka. Tuhan membangkitkan seorang hakim perempuan bagi mereka, yaitu Deborah. Deborah dibantu oleh Barak, yang adalah pemimpin pasukan Israel saat itu. Memimpin pasukan Israel untuk pergi melawan pasukan Kanaan yang besar. Deborah dan Barak tahu benar jika kunci kemenangan mereka melawan pasukan Kanaan yang kuat dan besar itu terletak kepada ketaatan mereka pada setiap perintah Tuhan. Karena itulah mereka pun memperhatikan dengan sungguh setiap hal yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka selalu mereka lakukan. Pada hari yang ditentukan sesuai dengan perintah Tuhan, Deborah dan Barak memimpin 10.000 pasukan bangsa Israel yang terdiri dari suku Naftali dan suku Zebulon maju berperang melawan pasukan Yabin, raja Kanaan yang dipimpin oleh Sisera sebagai pemimpin pasukan. Dan atas tuntunan Allah, hari itu pasukan Israel yang kecil berhasil mengalahkan pasukan Kanaan yang besar yang dipimpin oleh Sisera, sehingga bangsa Israel kembali merasakan aman. Kemenangan itu bisa terjadi karena mereka kembali menjadikan Tuhan sebagai otoritas tertinggi yang mereka taati. Kisah ini mengajarkan kepada kita jika Tuhan adalah otoritas tertinggi yang mesti kita taati dalam hidup kita. Untuk itu, mari terus belajar untuk taat kepada Tuhan. Mari terus belajar untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan bukan kebenaran kita sendiri. Otoritas kedua yang kita perlu taati adalah mereka yang Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Saat itu bangsa Israel dengan taat mengikuti apa yang menjadi perintah Deborah dan Barak atas mereka. Mereka sangat menghormati Deborah dan Barak karena keduanya adalah orang yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin bagi mereka. Dengan menghormati pemimpin,
yaitu Deborah dan Barak, mereka menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Belajar dari hal ini, mari kita juga belajar untuk menghormati mereka yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Di antaranya mereka yang Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dalam gereja dan juga pemimpin dalam masyarakat kita. Dengan menghormati mereka, kita menunjukkan sikap taat kita kepada Tuhan. Lalu, bagaimana jika di kemudian hari kita mendapati jika para pemimpin yang tersebut ternyata tidak melakukan hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran? Jika hal ini yang terjadi, maka sebagai orang percaya kita harus berani menyuarakan kebenaran. Tetapi dalam menyuarakan kebenaran, kita juga harus memakai cara yang benar, dengan tetap menaruh rasa hormat kepada mereka. Dalam hal ini, keberanian untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar juga menjadi wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Otoritas yang ketiga adalah kita perlu mentaati kesepakatan bersama. Dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 diceritakan adanya 3 orang hamba yang diberi kepercayaan oleh tuan mereka untuk mengelola hartanya. Suatu ketika tuan dari hamba-hamba itu akan pergi ke luar negeri. Sebelum pergi ke luar negeri, ia memanggil 3 orang hambanya. Kepada ketiga hambanya itu, dia kemudian mempercayakan hartanya. Adapun jumlah uang yang dia percayakan berbeda-beda. Jumlah yang berbeda ini telah disesuaikan dengan kesanggupan mereka masing-masing. Pada ayat 15, masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Kepada hamba yang pertama, dia mempercayakan 5 talenta. Kepada hamba yang kedua, dia mempercayakan 2 talenta. Dan kepada hambanya yang ketiga, dia mempercayakan 1 talenta. Setelah mempercayakan hartanya, tuan ini pun pergi ke luar negeri. Hamba yang pertama yang mendapat kepercayaan 5 talenta dari tuannya menjalankan uang itu sehingga mendapatkan laba 5 talenta. Demikian juga dengan hamba yang kedua yang mendapat kepercayaan 2 talenta dari tuannya. Dia juga menjalankan uang itu sehingga mendapat laba 2 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga yang mendapatkan kepercayaan 1 talenta, dia tidak menjalankan uang itu. Dia menggali lubang lalu menyembunyikan uang itu di sana. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu dia pun mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba yang pertama mendapat 5 talenta, datang sambil membawa laba 5 talenta yang didapatkannya. Melihat apa yang sudah dikerjakan oleh hamba yang pertama itu, tuan dari hamba itu begitu gembira dan memujinya. Katanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi engkau tanggung jawab pada perkara yang besar. Hal yang sama juga dikatakan tuan dari hamba itu kepada hamba yang kedua, yang datang membawa laba 2 talenta. Hal berbeda terjadi pada hamba yang ketiga yang diberi uang 1 talenta. Kepada hamba yang ketiga, tuan dari hamba itu menjadi marah. Katanya, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai
di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa yang membuat tuan dari hamba itu marah kepada hamba yang ketiga? Dari ayat 26 sampai 29 tersurat, jika tuan itu marah kepada hambanya adalah karena hambanya itu tidak membawa laba seperti yang lainnya. Tetapi apakah benar jika tuan dari hamba itu marah hanya karena hambanya tidak membawa laba seperti hamba yang lainnya? Terkait dengan hal ini, baik kalau kita perhatikan juga di ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Ada keterangan menarik yang diberikan dalam ayat 15, yaitu jika masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Mencermati keterangan ayat ini, maka sangat mungkin jika tuan dan hamba itu sebelumnya sudah sepakat akan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal ini, hamba yang tidak tahu persis jika dia harus mengembangkan uang itu, dan jumlah uang yang harus dikembangkannya pun sudah sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika kemudian tuan dari hamba itu mendapati jika hamba yang ketiga tidak melakukan apa yang sudah disepakati, yaitu mengembangkan uang itu, marahlah dia kepada hambanya yang ketiga. Jadi ini bukan sekedar soal hamba ketiga itu tidak membawa laba seperti yang lainnya, tetapi ini soal ia tidak taat pada kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Hal ini jugalah yang membuat tuan dari hamba itu memuji hamba pertama dan yang kedua, bukan hanya karena telah membawa laba, melainkan karena mereka taat melakukan apa yang telah mereka sepakati, yaitu berupaya mengembangkan uang itu. Kepada hamba yang taat, yang telah bertindak sesuai dengan kesepakatan, tuan dari hamba itu tidak hanya memuji mereka, tapi dia pun mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada mereka. Perumpamaan ini mengajarkan kita jika ketaatan kepada otoritas yang semestinya kita taati akan menghasilkan hidup yang baik. Dalam hal ini, taat pada kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Untuk itu, kita perlu belajar menghormati kesepakatan yang sudah dibuat bersama, baik dalam wujud hukum, peraturan, ataupun norma dalam masyarakat. Kita meyakini Tuhan bekerja di dalam dan melaluinya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu, bagaimana jika kita mendapati ada kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran? Jika hal ini yang terjadi, maka sebagai orang percaya, kita pun harus berani untuk mendorong perbaikan dan pembaharuan. Tetapi semua itu dilakukan dengan cara yang benar. Di antaranya dengan mengikuti mekanisme yang benar. Dalam hal ini, keberanian untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar juga sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kepada otoritas yang benar akan mendatangkan banyak hal baik
Karena itu, mari terus saling membangun ketaatan kepada Tuhan yang adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Pada saat yang sama, mari belajar untuk menghormati mereka yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin dalam hidup kita, dan juga terus belajar untuk menghormati kesepakatan bersama. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup, jemaat dimohon berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bangun dan mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat menjadi suluh dalam hidup kami. Ajar kami agar dapat selalu taat kepada-Mu, menghormati mereka yang sudah Engkau tetapkan menjadi pemimpin dalam hidup kami, dan terus belajar untuk menghormati kesepakatan bersama. Kami ucap syukur atas hidup kami yang telah kami lalui beberapa hari yang lalu. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami ya Bapak. Berkati kita cikarangannya, seluruh jemaat yang berada di Induk maupun Pepandan Kajoran. Berkati juga majelis gereja dan seluruh komisi kebadan yang ada. Berkati juga Ibu Bapak Pendeta Sarwati dan keluarga, agar selalu diberi kesehatan kekuatan dalam menjalankan pelayanannya. Berkati setiap kami jemaat-Mu di sini, agar dapat melayani Engkau melalui program-program kerja yang ada di dalam gereja kami. Berkati orang tua kami yang telah lanjut usia, agar tetap bersemangat menjalani masa-masa indah pada usianya sekarang. Berkati pula anak-anak kami yang masih berusia balita, apalagi di masa pandemi ini, tidak dapat bersama-sama beribadah di gereja-Mu. Meskipun beribadah di rumah masing-masing, kiranya Engkau tetap menyertai dan selalu memberi kesehatan. Berkati anak-anak kami yang masih mengenyam pendidikan di TK, SD, SMP maupun SMA, maupun di perguruan tinggi, sehingga mereka boleh tetap bersemangat untuk menyelesaikan pendidikannya. Berkati pula anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, biarlah Engkau menuntun mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Berkati pula yang mereka yang mendapatkan jodoh,
pula TKW di Cahyani sebagai lembaga pendidikan di gereja kami. Berkati para guru dan murid yang ada agar dapat menjadi sarana pemegang agama-Mu. Berkati pula para guru dan tenaga pengajar yang masih berjuang memberikan pendidikan melalui daring, sehingga mereka tetap memberikan kesehatan dan kemampuan, sehingga tetap dapat menghasilkan generasi yang bertanggung jawab. Berkati para medis dan non-medis yang masih berjuang menanggulangi pandemi COVID ini, mohon kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Secara khusus kami juga masih memohon berkat kekuatan dan kesehatan untuk kami semua di tengah pandemi ini, Bapak. Kami mohon berkat kesehatan untuk pendeta yang menjalani masa karantina di, juga berkati saudara kami, Ibu Soswoyo, Ibu Yohanes, Ibu Serema, Bapak Semarno, tolong pulihkan kesehatan mereka. Berkati pula pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati para pemimpin yang ada dalam pemerintahan agar mampu mensejahterakan seluruh rakyat. Jika sebentar lagi kami akan mundur dari rumah-Mu ini, Bapa, kiranya coba Engkau lindungi sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan yang akan datang kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa permohonan kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, nanti kami minta bantuannya pada warga untuk membawakan kotak persembahan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari Matius 25 ayat 23. Yang demikian firman Tuhan, Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita ambil untuk mendasari kita mengaturkan persembahan pada Tuhan. Marilah persembahan ini kita aturkan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kitung Pujian 149 bait yang pertama, persembahan kami. Amin.
Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan Allah yang Maha Besar, terpujilah Engkau dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan jiwa kami, sehingga bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Bapak Minto telah menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhanlah menjadi otoritas dalam kehidupan kami yang paling utama, dan Tuhanlah menjadi pemimpin dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, di dalam kami hidup bermasyarakat, juga kami senantiasa mematuhi kesepakatan bersama, sehingga terciptalah kedamaian di dalam kami hidup bermasyarakat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kau berikan kami kesempatan untuk mengaturkan persembahan kami yang asalnya daripada-Mu. Persembahan perpuluhan kami, persembahan mingguan kami, ataupun persembahan ucapan syukur kami, Tuhan, terimalah dan sucikanlah persembahan ini, sehingga bisa untuk sebagai sarana untuk kami di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sertai kami, sertai saudara-saudara kami yang Kau percayakan untuk mengaku persembahan ini, sehingga dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau sertai kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kami selalu hidup di dalam kebenaran. Tuhan, jika pada ibadah hari ini terselip dosa dan pelanggaran kami percaya Engkau akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita menyanyikan nyanyian dari Kidung Pujian 85 bait pertama, Yesus Tetap Hadir. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nyanyian penutup dari Kidung Pujian 188 bait pertama, Tuhan beserta.